Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai faktorial analitik, teori yang dikemukakan oleh Raymond Bernard Kettle. Di sini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Lucia dan Kak Anissa yang akan membahas mengenai struktur trait. Dan yang kedua, kita akan belajar bersama Kak Maria mengenai definisi dari faktorial analitik. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai tahap perkembangan kepribadian bersama Kamia dan Sri Ainun. Dan kita akan belajar mengenai dinamika trait bersama Kak Ermiliana. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai tes yang dibentuk Kettle sendiri bersama Kak Christine. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, kita simak pembahasannya sebagai berikut. Raymond Bernard Kettle merupakan seorang psikolog Inggris dan Amerika. Baginya, individu dapat memberikan prediksi tentang apa yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu. Kettle selalu berusaha menganalisa faktor-faktor yang membentuk tingkah laku manusia. Salah satunya adalah trait. Untuk memahami individu, kita harus mengetahui bentuk trait yang tepat yang menentukan seseorang sebagai individu. Oleh karena itu, titik tolak pandangan dari Kettle sendiri mengenai masalah kepribadian disebut dengan metode analisis faktor atau faktorial analitik. Lalu, apa itu sebenarnya faktorial analitik? Seperti yang ada pada layar teman-teman sendiri, inilah merupakan definisi faktorial analitik menurut Bernard Kettle. Atau, dalam bahasa sederhananya, analisa faktor atau faktorial analitik sebagai teknik statistik untuk mengukur faktor-faktor umum. Nah, di dalam faktorial analitik ini terdapat 3 metode untuk melihat sifat-sifat yang dimunculkan pada diri manusia. 3 metode itu adalah 1. Life record, 2. Self-rating questionnaire, yang ketiga ada objective test. Berbeda dengan teori kepribadian lainnya, Kettle lebih menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia mengawali dengan pengamatan eksperimen, lalu dibuat kesimpulan secara induktif, dan disusun hipotesis. Dari hipotesis tersebut, disusun secara deduksi teoritik. Kategori kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ada 2 jenis trait, yaitu common trait dan unique trait. Common trait, trait yang dimiliki oleh semua orang namun dalam tingkatan yang berbeda, misalnya inteligensi, sifat introvert, dan lain-lain. Sifat ini dimiliki semua orang karena latar belakang manusia yang kurang lebih sama, berada dalam budaya yang sama, atau menghadapi tekanan sosial yang hampir sama. Sudut pandang Kettle mengenai trait ini berbeda dengan sudut pandang Albert. Unique trait, trait yang dimiliki hanya oleh satu orang saja. Trait ini dapat dimiliki oleh beberapa orang, namun dengan kombinasi antar trait yang berbeda. Sifat yang unik ini berkaitan dengan minat dan sikap seseorang. Baik, selanjutnya ada kategori kedalaman. Nah, berdasarkan kedalaman, ada 2 jenis trait, yaitu surface trait dan source trait. Yang pertama, surface trait, yaitu trait yang tampak di permukaan dan menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Contoh dari trait ini yaitu seperti remaja energik, lincah, menyenangkan. Itu semua dapat dikatakan memiliki surface trait yang periang. Kemudian yang kedua ada source trait, yaitu trait yang tidak dapat disimpulkan secara langsung dari pengamatan tingkah laku, karena hanya dapat diidentifikasi dengan analisis faktor, yaitu dengan mencari hubungan antara faktor dari surface trait dan mencari latar belakang surface trait tersebut. Nah, source trait itu dapat bersifat konstitusional atau dibawa sejak lahir dan kemudian dibentuk oleh lingkungan. Selanjutnya ada kategori modalitas ekspresi. Berdasarkan modalitas ekspresi, ada 3 jenis trait,
yaitu ability, temperamen, dan dinamik. Nah, yang pertama ability trait, yaitu trait yang menunjukkan keefektifan seseorang dalam mencapai tujuan. Contohnya seperti kecerdasan. Kemudian yang kedua ada temperamen. Temperamen yaitu trait yang menunjukkan gaya atau irama tingkah laku. Contohnya itu misalnya seperti ketenangan, keberanian, santai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada dinamik. Nah, trait yang menunjukkan motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Contohnya itu seperti dorongan, minat, dan ambisi yang menguasai sesuatu atau ingin menguasai sesuatu. Kemudian, penelitian Kettle mengenai source trait dilakukan dengan menggunakan 4.000 sifat manusia yang diringkas dengan mengelompokkan sifat menjadi 200 sifat. Kemudian, dengan analisis faktor, Kettle meringkas lagi menjadi 35 sifat yang disebut dengan 35 sifat sumber atau sifat primer. 35 sifat primer ini kemudian terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu 23 sifat populasi normal dan 12 sifat populasi patologis. Lalu, Kettle melakukan kembali analisis faktor terhadap 23 sifat tersebut. Kettle menemukan ada 16 sifat yang saling asing, sehingga 16 sifat primer ini dijadikan dasar untuk membuat alat ukur kepribadian yang terkenal, yaitu 16 Personality Questionnaire. 7 sifat lainnya disebut faktor primer non-16 Personality Questionnaire. Dinamika trait. Pembahasan mengenai dinamika trait adalah mengenai latar belakang penggerak trait dan hubungan antara sifat keturunan, sentimen, dan sikap. Sikap atau attitude adalah konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi. Dalam sikap terdapat berbagai motif yang melatar belakanginya. Motif itu tersusun dalam satu mata rantai, di mana motif yang satu berada di bawah motif lain, dan biasanya berakhir pada motif yang sangat dasar dan bersifat bawaan. Motif ini ada dua jenis, yaitu yang pertama motif atau dorongan primer yang dibawa sejak lahir, misalnya rasa lapar, seks, kasih sayang, rasa ingin tahu, rasa bangga, kenikmatan, marah, dan lain-lain. Yang kedua adalah sentimen, yaitu motif atau dorongan yang dibentuk secara sosial dan karena hasil belajar. Dalam pengembangan teorinya, Kettle yang adalah seorang behavioris meyakini bahwa psikologi adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami dan meramalkan tingkah laku. Untuk meramalkan tingkah laku dengan akurat, Kettle menggunakan konsep kalkulus dinamik, yaitu suatu prosedur yang kompleks untuk menentukan kekuatan dan arah tingkah laku. Dalam kalkulus dinamik, trait dan sentimen dianggap sebagai akar dari semua motivasi yang pada akhirnya menyebabkan munculnya sebuah tingkah laku. Kemudian kita akan memasuki bahasan yang selanjutnya, yakni perkembangan kepribadian. Kettle percaya bahwa kepribadian berkembang karena faktor keturunan dan lingkungan sosial. Ada banyak lembaga sosial yang memiliki pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Lembaga itu mempengaruhi kepribadian seseorang melalui berbagai cara, seperti pembentukan karakter yang disengaja. Misalnya, harapan masyarakat terhadap tingkah laku warganya,
atau adanya faktor situasi yang mempengaruhi berkembangnya sifat tertentu dalam diri individu. Kettle juga menyatakan bahwa kepribadian seseorang berkembang dalam tahap-tahap perkembangannya. Lalu kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Kettle. Pada tahap yang pertama, kita akan memasuki tahap infansi, yaitu tahap yang terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Periode atau masa ini adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Pada masa ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Pengaruh-pengaruh tersebut akan membentuk sikap sosial, kekuatan superego, perasaan aman dan tidak aman, sikap terhadap otoritas, dan kecenderungan neurotik. Kemudian, pada tahap yang kedua, kita akan memasuki tahap childhood, yaitu tahap yang terjadi pada usia 6 sampai 14 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode konsolidasi oleh Kettle, karena hanya ada sedikit masalah psikologis yang muncul pada masa ini. Dan pada masa ini, ada kecenderungan awal untuk anak belajar mandiri dari orang tua dan kecenderungan meningkatnya identifikasi dengan teman sebaya. Lalu, pada tahap yang ketiga, yakni adolescence, terjadi pada usia 14 sampai 23 tahun. Pada masa ini adalah masa yang paling menyulitkan dan menekan. Gangguan psikis, neurosis, kenakalan remaja, dorongan mandiri, keyakinan diri, dan dorongan seksual muncul pada masa ini. Selanjutnya ada maturity, yaitu tahap yang terjadi pada usia 23 sampai 50 tahun. Secara umum, masa ini ditandai oleh kesibukan, kebahagiaan, dan produktivitas. Orang pada masa ini umumnya sedang menyiapkan karir, pernikahan, dan keluarga. Pada masa ini kepribadian cenderung tidak mudah berubah atau lebih menetap, dan tidak banyak perubahan dalam minat dan sikap. Middle age, yaitu tahap yang terjadi pada usia 50, 60, sampai 70 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, pada masa ini akan ada perubahan penyesuaian dalam kepribadian sebagai respon terhadap perubahan tersebut, dan uji ulang terhadap nilai yang menjadi pegangan hidup selama ini. Senility, yaitu tahap yang terjadi pada usia 60 atau 70 tahun hingga meninggal. Masa ini merupakan masa akhir, di mana seseorang akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kehilangan dalam hidupnya, seperti kematian keluarga, sahabat, pensiun, atau kehilangan status dalam masyarakat. Semua hal ini akan menyebabkan perasaan sendiri dan merasa tidak aman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan aplikasi dari teori faktorial analitik milik tokoh Raymond Kettle. Kettle telah menyumbang dan mengembangkan lebih dari 30 tes psikometri terstandar, kuesioner, dan rating scale. Tes 16 Personality Factor Questionnaire milik Kettle adalah tes yang paling terkenal. Kuesioner tersebut masih sering dipakai untuk tes kepribadian dalam lingkup dunia industri. Berdasarkan teorinya, Kettle mengembangkan beberapa asesmen kepribadian, antara lain: pertama, 16 Personality Factor Questionnaire untuk mengungkap trait normal orang dewasa. Preschool Personality Questionnaire untuk mengungkap trait anak usia 4 hingga 6 tahun. Early School Personality Questionnaire untuk mengungkap trait usia anak 6 sampai 8 tahun. Kemudian Child Personality Questionnaire untuk mengungkap trait anak usia 8 hingga 12 tahun. Selanjutnya, High School Personality Questionnaire untuk mengungkap trait remaja usia 12 hingga 18 tahun. Kemudian ada pula Clinical Analysis Questionnaire untuk mengungkap trait psikologis.
Terakhir ada Marriage Role Questionnaire yang dikhususkan untuk mengungkap kepuasan seks, kebersamaan, peran, dan lain-lain dalam pernikahan. Selanjutnya, ada beberapa pandangan Kettle terkait individu dan asesmen psikologi. Menurut Kettle bahwa kondisi neurosis dan psikosis terjadi akibat konflik tak terpecahkan dalam diri individu. Maka Kettle menyarankan asesmen sebelum melakukan terapi. Selanjutnya, asesmen digunakan untuk diagnosis dan menentukan treatment berdasarkan kelemahan yang harus diperbaiki. Kettle yang berpandangan eklektik menerima berbagai pemahaman mendalam sehingga tidak mengembangkan prosedur khusus. Dalam menggunakan pendekatan, menurut Kettle, apapun yang terpenting adalah asesmen untuk mendiagnosis dan menentukan model terapi untuk masing-masing orang. Baik, sekian dari kelompok kami terkait teori faktorial analitik dari Raymond Kettle. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.